Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Kamu udah kerja keras, begadang, dan fokus seharian. Tapi hasilnya tetap aja nggak sesuai harapan. Lucunya, kadang justru ketika kamu santai, tanpa tekanan, malah semuanya berjalan lancar. Pernah mikir kenapa bisa begitu? Mungkin jawabannya sederhana. Bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena pikiranmu terlalu berisik. Dan rahasia dari hasil yang benar-benar bagus ternyata bukan kerja keras semata, tapi pikiran yang tenang. Banyak orang salah paham. Mereka pikir orang yang tenang itu malas, lambat, atau nggak punya semangat. Padahal justru sebaliknya. Orang yang tenang tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, dan kapan harus mengambil keputusan penting. Bayangkan seorang pilot yang menghadapi badai. Kalau dia panik, pesawat bisa jatuh. Tapi karena dia tetap tenang, dia bisa berpikir jernih, dan akhirnya semua penumpang selamat. Tenang bukan soal kecepatan, tenang adalah soal kendali. Dan kendali itu hanya muncul kalau kita tidak dikuasai oleh emosi sesaat. Secara ilmiah, saat kamu stres atau cemas, tubuhmu melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Hormon ini bikin jantung berdebar, tangan dingin, dan pikiran kacau. Dalam kondisi itu, bagian otak yang bertugas untuk berpikir logis, namanya prefrontal cortex, justru melemah. Yang aktif malah bagian otak primitif, yang cuma tahu dua hal, bertarung atau kabur. Makanya saat kita panik, kita sering ngomong tanpa mikir, ngerjain hal yang salah, atau ambil keputusan bodoh. Tapi ketika kita tenang, otak bisa berpikir dengan rasional. Kita bisa melihat pilihan yang tadinya tertutup oleh emosi. Tenang bukan cuma bikin kita terlihat bijak, tapi secara biologis membuat otak kita lebih cerdas. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu nemuin solusi justru setelah kamu berhenti mikir keras? Mungkin waktu kamu mandi, waktu kamu jalan sore, atau bahkan pas lagi rebahan. Itu karena di saat tenang, otak kamu sedang menyusun ulang semua informasi. Tenang itu seperti membereskan meja kerja yang berantakan. Begitu semuanya rapi, kamu bisa nemuin apa yang kamu cari dari tadi. Kalau kamu mau hasil yang bagus, mulailah dari pikiran yang rapi, alias pikiran yang tenang. Orang yang tenang tahu satu hal penting, hasil besar butuh waktu. Mereka nggak mudah tergoda untuk buru-buru. Lihatlah petani, dia nggak bisa memaksa tanaman tumbuh lebih cepat. Yang bisa dia lakukan hanya merawat dan menunggu dengan sabar. Kalau dia panik dan terus menggali tanah untuk lihat akar tumbuh atau belum, tanamannya malah mati. Begitu juga kita. Kadang karena panik, ingin cepat sukses, kita malah menghancurkan proses yang sedang tumbuh. Tenang bukan berarti diam, tapi percaya sama proses. Kamu nggak akan kehilangan arah kalau kamu sabar di jalan yang benar. Ketenangan bukan cuma bantu kamu berpikir jernih, tapi juga bantu kamu menghadapi orang lain dengan hati terbuka. Orang yang tenang nggak gampang terpancing emosi. Mereka lebih banyak mendengar daripada bereaksi. Coba bayangkan dunia di mana semua orang berpikir dulu sebelum bicara. Betapa banyak konflik yang bisa dihindari. Emosi itu menular. Kalau kamu tenang, suasana di sekitarmu juga ikut tenang. Dan dari situ, keputusan yang baik, hubungan yang sehat, dan rasa percaya bisa tumbuh. Berpikir tenang itu bukan bakat, tapi kebiasaan yang bisa dilatih. Berikut beberapa cara sederhana. 1. Tarik nafas dalam-dalam. Saat kamu mulai tegang, berhenti sejenak. Rasakan udara masuk, lalu keluarkan perlahan. Ini menurunkan stres secara instan. 2. Berhenti sebelum bereaksi. Saat kamu marah, kecewa, atau ingin membalas, coba hitung sampai 5. 5 detik itu bisa menyelamatkan kamu dari kata-kata atau tindakan yang kamu sesali nanti. 3. Tidur yang cukup. Otak yang lelah gampang panik. Kurang tidur bikin kamu nggak bisa berpikir jernih. 4.
Belajar menerima hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kita nggak bisa ngatur cuaca, waktu, atau orang lain, tapi kita bisa mengatur respon kita sendiri. 5. Luangkan waktu untuk diam. Karena di saat diam, kadang kita baru bisa mendengar suara hati yang paling jujur. Orang yang tenang bukan berarti hidupnya selalu mudah. Mereka tetap punya masalah, tetap jatuh, tetap sedih. Tapi bedanya, mereka nggak membiarkan badai di luar menghancurkan ketenangan di dalam. Ibarat danau, meskipun permukaannya bergelombang, dasar airnya tetap tenang. Dari ketenangan itu muncul kejernihan, dan dari kejernihan lahir keputusan yang membawa hasil besar. Jadi, kalau kamu ingin hidupmu lebih baik, bukan cuma kerja keras yang kamu butuhin, tapi juga pikiran yang tenang. Tenang bukan tanda lemah, tapi tanda kamu cukup kuat untuk tidak dikuasai oleh emosi. Tenang bukan berarti diam, tapi tanda kamu tahu kapan waktunya melangkah dan kapan waktunya berhenti. Mulai sekarang, kalau semuanya terasa berat, tarik nafas dulu, tenangkan pikiranmu, lihat lagi arahmu. Karena hasil terbaik seringkali muncul bukan dari orang yang terburu-buru, tapi dari orang yang tetap tenang di tengah badai. Ketika pikiranmu tenang, kamu bukan cuma berpikir lebih jernih, tapi juga melihat dunia dengan cara yang lebih indah.